Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan menjelaskan mata pelajaran matematika dengan pokok bahasan membuat tabel, membuat diagram batang, dan membuat diagram gambar, serta menyelesaikan soal yang berkaitan dengan diagram. Cara membuat tabel dengan data yang telah disediakan. Yang pertama-tama, kalian harus memperhatikan datanya terlebih dahulu. Data jumlah telur yang dihasilkan peternakan Pak Gino selama 7 hari sebagai berikut. Nah, bisa dilihat di sana ada hari Senin hingga hari Minggu. Kemudian, tugasnya adalah membuat tabel dari data di atas. Yang pertama wajib kalian lakukan adalah kalian menuliskan judulnya. Judulnya itu yaitu hasil panen telur. Kemudian yang di sebelah kiri itu nama harinya, dan di sebelah kanan itu adalah jumlahnya. Jadi yang di sebelah kanan pasti selalu jumlah, baik jumlah butir telur, mungkin jumlah nilai ulangan harian atau yang lainnya. Sekarang kita tuliskan harinya dulu. Harinya ada Senin hingga Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, lalu Minggu. Nah, ketika kalian sudah menuliskan seperti ini, tinggal kalian menuliskan jumlah butir telurnya, jumlah telur. Jumlah telurnya hari Senin itu ada 150 butir, hari Selasanya ada 125, hari Rabunya ada 130, hari Kamisnya adalah 110, hari Jumatnya 115, hari Sabtu ada 130, dan yang terakhir adalah hari Minggu yaitu 120. Nah, ini adalah tabel dari hasil panen telur peternakan Pak Gino selama 7 hari. Begitu cara membuat tabel. Cara membuat diagram batang berdasarkan tabel yang telah disediakan. Tabel yang telah disediakan adalah tabel hasil ulangan harian. Ada 5 mata pelajaran. Nah, untuk membuat tabel ini, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian membuat garis seperti garis sudut memanjang seperti ini. Ketika sudah membuat garis tersebut, langkah selanjutnya adalah mata pelajaran. Untuk yang di sebelah sini dituliskan di bawah. Nah, ada IPA, IPS, PPKN, Matematika, dan juga Bahasa Indonesia. Kemudian yang di sebelah kiri ini adalah nilai. Nah, bisa nilai, bisa jumlah, atau yang lainnya, yang jelas harus berupa angka. Nah, di sini sudah dituliskan 60, 70, 80, dan 90. Nah, ketika kalian sudah membuat seperti ini, langkah selanjutnya adalah kalian membuat diagram batangnya. Yang IPA ini ada nilainya 80, berarti kalian membuat seperti ini 80. Nah, 80 di IPA. IPS-nya adalah 85, karena di sini tidak ada 85, antara 80 dengan 90 itu pasti 85. Jadi kalian menggariskannya sebelah sini. Nah, 85. Kemudian yang PPKN adalah 90. PPKN-nya 90, kita gariskan PPKN 90. Kemudian matematikanya ada 85 lagi. 85 itu di antara 80 dengan 90. 85. Dan yang terakhir adalah bahasa Indonesia yaitu 70. Ada di sebelah sini 70. Nah, ini untuk bahasa Indonesia. Begini cara membuat diagram batang, tetapi
Sebaiknya kalian membuat diagram batang ini menggunakan penggaris agar lebih rapi. Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan diagram batang. Langkah yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian memperhatikan diagram batangnya. Jika sudah, silakan lanjut ke pertanyaannya. Yang pertama, berapa nilai yang didapat Rima? Nah, kita cari. Di sini ada nama Raka, Vino, Rima, Santi, Aldi, Angga, dan Bona. Yang ditanyakan adalah Rima, berarti di sebelah sini. Nah, hasilnya ada berapa Rima? Rima itu mendapatkan nilai 80. Nah, yang B, siapa yang mendapatkan nilai tertinggi? Berarti yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu yang paling sebelah sini. Nah, di sini. Di sini yang paling tinggi. Siapa yang paling tinggi? Yang paling tinggi adalah Rima. Yang C, siapakah yang mendapatkan nilai terendah? Berarti dicari yang paling rendah. Nah, di sini yang paling rendah yang mana? Yang sebelah sini. Nah, ini siapa sih yang mendapatkan nilai paling rendah? Yaitu Angga. Jadi mendapatkan nilai terendah adalah Angga. Dan yang terakhir, D, siapakah yang mendapatkan nilai yang sama? Yang sama nilainya, berarti yang sama. Oke, dari depan dulu. Di sini ada yang sama? Ada 3 orang yang sama, yaitu Raka, kemudian Aldi, kemudian Bona. Itu mendapatkan nilai yang sama, yaitu nilainya 70. Kemudian ada lagi yang sama. Nah, di sebelah sini ada Vino dan juga Santi. Vino dan Santi mendapatkan nilai yang sama, yaitu 60. Begitu cara menyelesaikan pertanyaan atau soal berdasarkan diagram batang. Cara membuat diagram gambar berdasarkan tabel. Tabel yang sudah disediakan adalah tabel hasil panen buah salak pada bulan Januari, Februari, Maret, dan juga April. Nah, tabelnya seperti ini. Januari ada 50, Februari ada 45, Maret ada 30, dan April ada 40 kg. Kemudian langkah selanjutnya adalah kalian membuat kotakan seperti ini. Jangan lupa harus diberikan judul, baik diagram, tabel, wajib diberikan judul. Judulnya adalah hasil panen buah salak. Kemudian kalian tuliskan bulannya di sebelah kiri. Nah, ada bulan Januari sampai April. Kemudian langkah selanjutnya adalah kalian membuat keterangan terlebih dahulu. Keterangan ini digunakan untuk mempermudah kalian membuat diagram gambarnya. Nah, satu utuh ini mewakili misalnya 10 kg. Lalu setengah buah salak ini mewakili 5 kg. Nah, bisa dimisalkan seperti ini. Nah, di sini ada 50. Jika satu buah salaknya itu mewakili 10 kg, kalau 50 kg berarti harus ada 5 gambar salak. Nah, ini sudah mewakili 10 ditambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 sampai 5 kali, jumlahnya adalah 50. Untuk yang bulan Januari selesai. Kemudian untuk yang bulan Februari yaitu 45, berarti ke 40 dulu. 40, 10, 20, 30, 40. Nah, 5-nya itu setengahnya. Nah, ini 45. Bulan Maretnya 30. 10, 20, 30. Nah, untuk bulan Maret ada 30. Dan yang terakhir adalah bulan April. Bulan Aprilnya ada 4. 10, 20, 30,
40. Nah, bisa kalian menggambarkannya dengan lebih baik lagi. Kemudian untuk keterangan ini bisa disesuaikan dengan keinginan kalian. Yang jelas membuat keterangannya harus jelas. Jadi ini bisa misalkan selain dibuat 10, misalnya satu salak ini mewakili 5 boleh, mewakili 20 juga boleh. Ini tinggal disesuaikan dengan keinginan kalian. Tapi ini dibuat dengan yang lebih mudah. Begitu cara membuat diagram gambar. Cara menyelesaikan soal yang berkaitan dengan diagram gambar. Silakan diperhatikan sebuah diagram gambar tentang mata pelajaran yang disukai oleh siswa SD Matahari. Langkah yang pertama harus kalian lakukan adalah perhatikan gambarnya. Jika sudah, silakan kalian lihat atau cari tentang keterangannya. Di sini keterangannya adalah satu orang mewakili 10 siswa. Jadi satu orang ini mewakili 10 siswa. Jadi kalau ada 2 orang berarti 10 ditambah 10 ada 20 orang. Langsung saja kita ke soal yang A. Pelajaran yang paling banyak disukai oleh siswa SD Matahari 1 adalah yang paling banyak IPA. Sebanyak berapa sih, ada berapa orang yang menyukai IPA? Tadi diingat-ingat bahwa satu orang itu mewakili 10 siswa, berarti 10, 20, 30, 40, 50. Jadi yang menyukai IPA adalah 50 orang. Yang B, pelajaran matematika disukai oleh titik-titik siswa. Kita cari matematika ada di sebelah sini. Ingat, satu ini mewakili 10 siswa. Jadi 10, 20, 30, 40. Jadi yang menyukai mata pelajaran matematika adalah 40 siswa. Yang C, pelajaran yang paling sedikit disukai siswa SD Matahari adalah yang paling sedikit, yaitu dilihat IPS. Nah, kita tulis IPS. Sebanyak berapa? 10, 20 siswa. Dan pertanyaan yang terakhir adalah jumlah siswa yang menyukai pelajaran bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Nah, yang bahasa Indonesianya ada berapa? 10, 20, 30, 40. Yang menyukai bahasa Inggris adalah 10, 20, 30. Jadi yang menyukai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris adalah 40 ditambah 30, 70. Nah, begitu cara menyelesaikan soal yang berkaitan dengan diagram gambar. Kemudian untuk keterangan ini bisa disesuaikan dengan soalnya. Jadi tidak harus satu orang ini mewakili 10 siswa. Jadi yang terpenting adalah kalian memperhatikan keterangannya, disesuaikan dengan keterangannya. Begitu cara menentukan atau menyelesaikan soal yang berkaitan dengan diagram gambar. Demikian tadi penjelasan tentang cara membuat tabel, cara membuat diagram batang, cara membuat diagram gambar, serta menyelesaikan soal yang berkaitan dengan diagram batang maupun diagram gambar. Semoga kalian paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.